La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka ta'lamul hakim. Pendengarsanipun Bapak-bapak, Ibu-ibu, sedaya para jamaah ingkang kula hormati, syukur alhamdulillah. Pada hari ini kita semuanya masih diberi Allah panjang umur, sehat walafiat, dan bisa diberi Allah kesempatan untuk bisa menghadiri majelis taklim bersama-sama untuk melanjutkan bacaan kitab Tanbihul Ghafilin pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya tetap di Allah kesehatan, umur panjang, tetap istiqomah dalam ibadah, kuat dalam menunaikan ibadah puasa ini sampai akhir Ramadan nanti. Ridho ilahi ta'ala bisyarakat salam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi khulidul amin. Kita akan masuk pada judul baru, yaitu larangan berdusta, larangan berbohong, larangan ngapusi. Qala al-faqih berkata, Muhammad bin Al-Fadil an Muhammad ibn Ja'far an Ibrahim bin Yusuf an Abu Muawiyah an al-A'masi an Saqik ibn Salamah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian selalu jujur, karena jujur itu membimbing kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu membimbing, mengarahkan kita menuju ke arah surga. Wa ma yazalur rajul yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Seseorang yang selalu benar dan membiasakan diri dengan kebenaran, sehingga ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Wa iyyakum wal kadiba fa inal kadiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilal nar. Hendaklah kalian jauhilah olehmu dusta atau kebohongan, karena dusta atau bohong itu mengarahkan kita menuju kepada kejahatan, dan kejahatan itu mengarahkan kita menuju kepada neraka. Wa inal fujurat yahdilan nar. Wa mazal rajul yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yutaba 'indallahi kadzaban. Seseorang yang selalu berdusta dan membiasakan dirinya berdusta, sehingga jadi dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Lebih bagus mana? Mendapat stempel pembohong, pendusta, atau mendapat stempel orang yang benar? Kira-kira pilih mana? Dilabeli pendusta atau orang yang sidik, yang benar? Sekarang banyak yang mana? Lebih banyak yang mendapat stempel sidik atau kadzib? Lebih banyak mendapat stempel pembohong atau dari stempel orang yang benar ini? Kalau kita lihat sekarang, kiranya yang pesen stempel atau label pembohong
dan yang pesen stempel atau label sebagai orang yang benar, kita bisa lihat sendiri ya, kira-kira kanan kiri kita, saudara, tetangga, dan teman-teman kita lebih banyak mana ya yang cari stempel itu, stempel yang mana dia pilih. Untung Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau Allah itu membuka aib seseorang, tentu label stempel mukjizat yang nampak bedanya, oh ini yang berstempel pembohong, oh ini yang berstempel orang yang selalu benar, oh ini yang berstempel munafik. Kenapa? Maka orang akan terus bergaul memilih dengan sesuai labelnya masing-masing nanti. Kalau misalkan labelnya itu berbeda warna, oh yang stempel orang benar warna labelnya stempelnya warna hijau, orang yang munafik label stempelnya merah misalkan, yang pembohong label stempelnya kuning misalkan, itu tampak banget di mata zahir seperti ini. Maka dalam pergaulan orang akan bisa memilih-milih dengan segera menjauhi yang beda warna dengannya. Waqala al-Faqir Muhammad ibn Fadil an Muhammad ibn Ja'far an Ibrahim bin Yusuf an Abu Muayyah an Al-A'masi an Imarah ibn Umair an Abdurrahman ibn Yazid an Ibnu Mas'ud. Ini disampaikan sanadnya, sanad yang menghubungkan hadis itu dari Rasulullah SAW. Disampaikan seseorang itu dapat dikategorikan sebagai munafik kalau ia berkata dusta, berjanji ingkar, dipercaya khianat. Jadi tanda-tanda orang munafik ada 3. Ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau bicara selalu bohong, kalau berjanji sering ingkar, kalau dipercaya mengkhianati kepercayaan itu. Hingga itu tanda-tanda orang munafik itu. Kalau ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullah wa ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. At-Taubah ayat 75 sampai 77, yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Ini janjinya. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka malah kikir dan berpaling dari Allah dan selalu menentang kebenaran. Maka Allah menanamkan sifat munafik dalam hatinya mereka sampai pada waktu mereka menemui Allah kelak, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepada Allah, dan juga karena mereka selalu berbohong, selalu berdusta. An Abdul Qasim ibnu Muhammad ibnu Marduwaih an Isa bin Kasam As-Sauri an Suaid menceritakan ini dari sanad panjang ini, menceritakan ketika Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu nama yang Allah tulis dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim itu orang yang ada yang menyampaikan bahwa Luqmanul Hakim itu aslinya dari Ethiopia, yang hidup sekitar tahun 1100 sebelum Masehi.
Kira-kira hidupnya tahun 1100 sebelum Masehi kira-kira di Ethiopia. Orang ini diberi Allah hikmah, kebijaksanaan, punya kesabaran dan ketaatan pada Allah SWT. Dan di Quran disampaikan menasihati anaknya untuk selalu takwa, taat pada Allah, berbakti pada orang tua. Ya bunayya aqimis sholah la tusyrik billah, tegakkan sholat, jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini isana, dan kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Diceritakan Luqman Al-Hakim ini pernah ditanya, apakah yang menyebabkan kamu wahai Luqman menjadi seperti ini? Ia menjawab, selalu berkata benar, menunaikan amanah, dan meninggalkan apa yang tidak berguna bagi saya. Kata-kata yang nggak berguna, perbuatan nggak berguna, hal-hal yang sekiranya mubazir nggak berguna, tinggalkan. Jadi itu yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim, yang sampai namanya dikenang, diceritakan Allah SWT dalam Al-Quran, yang dikaruniai Allah hikmah atau kebijaksanaan yang luar biasa dalam pribadinya. An Abdul Qasim Isa an Ibn Malik ibn an Sofyan bin Sulaim dikatakan bahwa ada seseorang bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah ada orang mukmin yang penakut? Jawab Rasulullah, ya ada. Masih tanya lagi itu, apakah ada orang mukmin yang kikir? Dijawab oleh Rasulullah, ya ada orang mukmin yang kikir. Masih tanya lagi, ya Rasulullah, apakah ada orang mukmin yang pendusta? Jawab Rasulullah, tidak ada orang mukmin pendusta, tidak ada. Karena ketika dia berdusta, dia nggak iman, berarti bukan mukmin dia. Saat berdusta, imannya hilang. Jadi nggak ada orang mukmin berdusta, nggak ada. Saat dia berdusta, dia bukan orang mukmin, berarti bukan orang beriman. Karena sedang berdusta. Karena nggak bisa bercampur antara orang berdusta, pembohong dengan orang beriman. Sehingga jawaban Rasulullah ditanya, adakah orang mukmin yang berdusta? Tidak ada. Mukmin yang kikir? Ada, masih ada, ya ada. Yang penakut? Ya ada. Yang pendusta? Nggak ada. Karena disebut mukmin kalau nggak berdusta. Disebut berdusta ya nggak beriman dia. Sehingga Rasulullah menjawabnya begitu. Ya Allah. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, hadis yang lain, "Manu li sittan min anfusikum atmanu lakumul jannah. Usduqu idza hadastum, wa'fu idza wa'tum, wa'tu idza tamantum, wahfadzu furujakum, wa ghaddu absarakum, wa kufu aydiyakum." Artinya, buatlah jaminan 6 hal padaku. Rasulullah minta jaminan dari umat 6 yang dijaminkan. Niscaya kau masuk surga. Tapi 6 jaminannya. Agar kau masuk surga, 6 jaminannya. Apa itu? 6 itu. Usduku idza hadastum. Yang pertama, jujur bila kamu berkata. Usduku, jujurlah. Idza hadastum, nek ngomong sing jujur, sing bener. Wa'fu idza wa'tum. Yang kedua, tepatilah bila kamu berjanji. Yang ketiga, wa'du idza tamantum. Tunaikanlah bila kamu sedang dipercaya, diberi amanah, tunaikan amanah itu. Wahfadzu furujakum. Yang keempat, nah ini yang keempat nih, peliharalah kemaluanmu. Wa ghaddu absarakum, pejamkanlah matamu. Iya iki nek ora dijelaske mesti tak mudeng. Masuk dikon merem terus. Yang keenam, wakufu aydiyakum, jagalah kedua tanganmu. Ya, ini maksudnya dari jaminan
ke surga ini 6 ini yang pertama adalah jujur dalam perkataan. Di situ termasuk kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau memang engkau bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah bersaksi bahwa enggak ada Tuhan kecuali Allah, maka harus jujur pada diri sendiri maupun pada orang lain. Dirimu merasa selalu diawasi Allah. Kalau memang kamu bertauhid la ilaha illallah, enggak ada Tuhan selain Allah, enggak ada, sehingga Allah yang Maha melihat, tahu keberadaan di mana, sedang apa, waktunya kapan, Allah selalu mengawasi. Nah, kalau merasa selalu diawasi oleh Allah, maka akan selalu jujur dalam perkataan, tidak akan bohong. Arab ngomong Allah ngerti ya, mau ngomong apa aja Allah tahu, Allah mau mendengar, mau melihat, masa ngapa sih? Nah, kalau kamu jujur dengan kalimat tauhidmu, ya tidak akan bohong lah, selalu berkata jujur. Yang kedua, menepati janji, baik janji kepada Allah ataupun janji kepada sesama manusia dalam pergaulan. Sampai meninggal dunia nanti tetap menepati janji. Janji antara dirinya dengan sesama manusia, menepati segala apa yang telah ia janjikan. Janji pada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya sampai wafat, sampai ajal menjemput. Kapan toh? Aku nggak pernah janji pada Allah sebelum dilahirkan, kan udah sanggup melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya sebelum dilahirkan. Kalau nggak sanggup, udah diambil kembali oleh Israel, nggak jadi dilahirkan. Jadi sebelum dilahirkan sudah ada janji dengan Allah, sanggup melaksanakan perintah Allah, sudah ada janji. Begitu dilahirkan, kok mengingkari janji, yaitu tidak menepati janji. Jadi sebelum dilahirkan sudah ada janji dengan Allah. Kalau nggak sanggup, diambil kembali rohnya, tidak jadi dilahirkan. Maka menepati janji pada Allah Subhanahu wa taala di bumi ini, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang ketiga, menunaikan apa yang menjadi kepercayaannya, bersifat amanah. Di sini juga mengandung dua pengertian, yaitu amanah antara dirinya dengan Allah dan amanah antara dirinya dengan sesama manusia. Menunaikan amanah Allah adalah dengan melaksanakan segala yang diperintahkan, yang diwajibkan. Diperintahkan puasa, ya puasa, kalau nggak ada udzur, kalau masih punya kekuatan untuk puasa. Diperintah sholat selagi masih punya kesadaran, tidak hilang kesadaran. Tidur hilang kesadaran, pingsan hilang kesadaran, tidak wajib sholat, sedang tidur, sedang pingsan. Tapi begitu ngelilir sadar, punya kesadaran, wajib sholat, laksanakan amanah, tunaikan amanah Allah itu yang difardukan padanya. Dia harus mengerjakan tepat waktu, tidak menunda-nunda, ngisuk baik, nanti saja, enggak, tapi berusaha pada waktunya dilaksanakannya. Menunaikan amanah pada sesama manusia dengan menjaga apa yang dipercayakan padanya, baik itu dipercaya jabatan, dipercaya harta benda, dipercaya anak asuh, dipercaya anak buah titipan, ditunaikan dengan baik. Kepercayaan diberikan oleh sesama manusia itu jangan sampai dikhianati. Dititipi anak asuh, terus banyak yang kirim biaya ke situ, biasanya malah diumpet ke biayanya nggak dipakai untuk membiayai anak asuhnya itu, malah ditilep dewi. Nah, itu berarti tidak amanah dengan anak asuhnya. Dititipi amanah dalam bentuk jabatan, tidak bisa menunaikan jabatan dengan baiknya, dengan sebaik-baiknya, tidak amanah, malah menyelewengkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk rakyat, tidak dicurahkan untuk rakyat, tapi banyak dimasukkan ke dirinya sendiri. Itu tidak menjaga amanah dalam hubungan sama manusia. Yang keempat, memelihara kemaluan.
Masing-masing orang punya kemaluan satu, tidak ada punya dua tuh, semuanya punya satu kemaluan. Memelihara piye toh? Memelihara dari yang haram, memelihara jangan sampai dilihat orang lain atau sengaja dilihatkan, sehingga kalau kita cari toilet pun berupaya toilet yang tidak diintip orang, nggak dilihat orang. Kalau tempatnya terbuka seperti di tepian sungai, di pantai misalkan, terus dengan santainya membuka auratnya, maka itu namanya tidak memelihara kemaluan yang seperti yang disampaikan di sini. Jadi berupaya untuk tidak dilihat atau diperlihatkan orang lain. Kalau sengaja dilihat, diperlihatkan, yang nyuting, yang motret, itu juga termasuk kena dampak yang sama dengan yang dipotret atau yang disyuting. Seperti yang zaman kuno dulu ada namanya BF itu toh. Apa BF Pak? Apa BF Pak? Blue film toh dulu. Ya, sekarang tidak gitu, banyak di YouTube kalau sekarang tidak di BF tapi di YouTube banyak seperti itu. Berani memamerkan di depan kamera, terus ditonton orang banyak, malah bangga banyak melihat. Na'udzubillah min dzalik. Jelas-jelas haram memelihara. Qala Rasulullah SAW, la'anallahu an-nadhira wal mangdzura ilaih. Allah mengutuk orang yang melihat dan yang dilihat. Jadi kata Nabi, dikutuk Allah yang melihat dan yang dilihat. Dikutuk Allah keduanya, maka berusaha jangan sampai dilihat orang lain, dijaga betul, ditutupi betul. Yang kelima, memejamkan mata. Nah, jaminan yang kelima, memejamkan mata agar kamu menjadi ahli surga, kata Rasulullah. Ya Allah. Memejamkan mata dari apa? Dari aurat orang lain. Pejamkan mata dari apa? Dari keelokan wanita yang menggoda, yang tidak boleh dilihat. Pejamkan mata dari apa? Dari pandangan yang memiliki unsur mengandung maksiat, yang memiliki unsur mengundang syahwat, itu hendaknya dijauhi, dihindari, karena mengandung maksiat, mengundang mengumbar syahwat, sehingga perlu dipejamkan mata, hindari hal-hal yang pandangan-pandangan yang mendatangkan dosa. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami Allah uji mereka dengan kesenangan itu yang indah-indah, yang merangsang syahwat itu sebagai ujian dari Allah untuk menguji mereka yang tidak kuat imannya. Kalau kuat imannya, ujian itu akan lolos. Yang keenam, menjaga kedua tangan dari perbuatan haram, baik itu berbentuk mengambil hak milik orang lain, atau perbuatan haram menyakiti orang lain, tangan digunakan untuk membunuh orang lain, membelai orang yang bukan mahramnya, jadi mengirim berita-berita hoax, menjaga tangan. Nah, sekarang kan kelihatannya sih aman-aman saja tangannya, padahal ternyata di Instagram, ternyata di WA, ternyata di gadget sedang ngirim berita hoax, sedang ngirim gambar porno, sedang ngirim. Nah, sekali kirim malah bisa ke grup, yang grup isinya ratusan orang. Ya Allah. An Hudzaifah ibni al-Yaman radhiyallahu an menyampaikan,
bahwa ada seseorang pada masa Rasulullah SAW yang mana mengucapkan satu perkataan lantas ia menjadi munafik. Satu kata aja membuat ia jadi munafik. Dan kini saya mendengar perkataan itu diucapkan seseorang 10 kali. Zaman sekarang tidak hanya 10 kali, bisa 100 kali, karena sekali ucap lihat voice note, ngomong pisan, langsung kirim grup bisa 10 orang, 100 orang, bahkan lebih. Wah, itu sudah lebih parah. Zaman dulu sekali ucap untuk seseorang saja sudah bisa tergolong munafik gara-gara hanya dusta seseorang pada seseorang. Apalagi sekarang zaman kayak gini, sekali dusta pakai voice note atau tidak voice note, pakai tangan dikit kirim. Wah, kebohongan itu yang langsung di share ke grup yang isinya ratusan orang. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, hati-hati dengan tangan kita sekarang ini. Karena bila seseorang terbiasa untuk berdusta, ia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang munafik. Ia akan dibebani dosa dirinya dan dosa orang-orang yang menirunya. Satu orang berdusta pada satu orang yang dibohong ini ikut bohong pada berikutnya lagi, maka di samping menanggung dosa dirinya, juga menanggung dosa orang yang meniru kebohongannya, yang menyebarkan kemana-mana itu. Apalagi menyebarkannya lewat grup kebohongan itu, sehingga menanggung dosa banyak sekali. Ya Allah, kadang seperti ini tidak disadari, kadang-kadang nggak menyadari. Oh, ngerti ya, aku tak hapus ya, tiba aku nge-share jebule iki berita bohong, ternyata dusta ini, menyesatkan ternyata. Wah, ngerti ya, tak hapus, tiba nge-share di grup yang isinya banyak orang, ratusan orang. Nah, ini menanggung dosa banyak ini. Tidak hanya dosa dirinya yang melakukan, tapi yang bisa ikut menyebar lagi, nambah lagi. Jadi kalau dosa jariah, ngalir terus dosanya, nggak barbar. Na'udzubillah, astagfirullahaladzim. An Abu Mansur bin Abdullah Al-Faraid dari Samarkandi menceritakan pada kami bahwa bila selesai mengerjakan subuh, Rasulullah SAW menghadapkan wajah ke arah kami. Setelah sholat subuh, bareng imami, Rasulullah balik menghadap wajah ke arah kami. Katanya begitu. Terus bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabat, adakah di antara kalian yang tadi malam mimpi? Ditanya Rasulullah begitu. Kemudian para sahabat satu persatu menceritakan apa yang dia mimpikan malam. Nah, satu persatu menceritakan, ya Rasul, aku mimpi ini tadi malam. Oh ya, itu berarti begini. Saya lagi, ya Rasul, aku mimpi ini. Oh ya, oh berarti kamu seperti itu, akan mendapat seperti ini. Ya Rasul, aku mimpi ini. Masing-masing menceritakan seperti itu. Pada suatu pagi yang lain, seperti biasa, Rasulullah menghadapkan wajah pada para sahabat, tanya lagi, apakah tadi malam ada seorang di antara kalian yang mimpi? Kami serta menjawab, tidak ada mimpi malam itu. Karena nggak ada mimpi, Rasulullah yang menceritakan mimpinya sendiri. Tadi malam aku mimpi, kata Rasulullah, yaitu ada 2 orang datang menggandengku, aku digandeng 2 orang itu, diajak pergi. Mari kita pergi. Aku pun pergi bersama mereka 2 orang itu, di mana 2 orang ini membawaku ke tanah yang datar, tanah yang luas, datar. Di situ ada seorang yang berbaring, seorang yang berdiri. Seorang berbaring di tanah lapang itu, seorang sedang berdiri. Yang berdiri itu membawa batu dan dijatuhkan ke kepala orang yang sedang berbaring itu. Subhanallah, apa ini? Aku tanya pada orang 2 orang menggandeng aku ini, nggak dijawab. Mas, ayo kita pergi. Langsung diajak pergi lagi, nggak dijawab. Apa ini? Kok ada yang satu berdiri, satu berbaring, ditibani batu, malah nggak dijawab. Jadi pergi.
Maka aku pun pergi bersama mereka sampai kami melihat lagi ada seseorang yang jalan mimpi Rasulullah ini telentang, sedangkan yang satunya berdiri membawa garut, membawa apa itu namanya, alat pencakar garut-garut dari besi di tangannya yang digunakan untuk merobek-robek pipi yang sedang berbaring itu, dirobek-robek, ditarik sampai ke belakang sampai lepas. Orang yang telentang itu ditarik sampai ke lepas pipinya, disobek-robek. Kemudian yang sebelah kiri, yang kanan, kedua-duanya. Setelah robek semuanya, Allah kembalikan lagi, dirobek-robek lagi. Allah kembalikan, robek-robek lagi. Subhanallah, ya Allah, apa ini? Orang yang ngajak itu nggak menjawab. Ayo kita pergi lagi, pergi lagi, pindah tempat lain lagi. Rasulullah melihat lagi, sampai melihat ada satu bangunan yang tinggi. Di atas bangunan itu seperti, nampaknya seperti dapur, tapi dalam dapur itu yang nampaknya seperti dapur, di dalamnya luas, datar, bersih. Di situ ada dua orang, satu laki-laki, satu perempuan, sedang telanjang semuanya, dua-duanya sedang telanjang di dapur itu. Nah, bila tak lama kemudian dari lantainya keluar uap yang panas sehingga dua orang yang telanjang ini mumbul ke atas. Begitu uapnya turun, dia turun lagi. Sembur uap lagi panas, mumbul ke atas lagi, turun lagi. Begitu Rasulullah tanya, Subhanallah, Masya Allah, apa ini? Ayo kita pergi. Dijak pergi lagi, nggak dijawab. Dijak pergi lagi, mari kita pergi. Maka kami pun pergi bersama dengan dua orang yang ajak tadi. Hingga kami sampai ke sungai yang melintang, yang airnya merah seperti darah. Ketemu sungai yang airnya merah seperti darah. Di situ ada orang yang sedang berenang di sungai yang merah itu, menepi. Di tepi sungai itu ada orang yang pegang batu membara panas. Kalau yang berenang itu sudah sampai tepi, mulutnya membuka, terus batu dilemparkan ke mulutnya, masuk mulutnya batu panas itu. Terus dia udah kesakitan begitu. Rasulullah pun kaget, Masya Allah, ya Allah, Subhanallah, apa ini? Ayo kita pergi. Dijak pergi lagi, nggak dijawab, dijak pergi lagi, dua orang itu. Dan Rasulullah sampai melihat lagi, bertemu dengan seseorang dikelilingi api. Orang dikelilingi api, ke samping kirinya dikelilingi api yang sangat besar apinya. Kalau api itu mendekat, justru dikobar lagi, besar lagi keliling api. Api kok mendekat, ditiupnya membesar lagi, membesar lagi. Subhanallah, ini apa ini? Ayo kita pergi. Setatanya dia pergi lagi, tidak dijawab, dia pergi lagi. Saya Rasulullah melihat lagi ada sebuah taman yang penuh buah dan bunga, dan di tengah-tengah taman itu ada seseorang yang tinggi besar, dikelilingi oleh anak yang banyak sekali, anak kecil banyak sekali. Aku berkata, Subhanallah, apa ini? Kok ada orang tinggi besar dikelilingi anak kecil banyak sekali, ini apa ini? Ayo kita pergi lagi, nggak dijawab lagi. Sampai Rasulullah melihat ada sebuah pohon besar yang banyak rantingnya, yang sangat indah, di mana sebelumnya Rasulullah belum pernah melihat. Ini pohon kok indah sekali, bagus sekali seperti ini. Saya belum pernah melihat seperti ini ya dalam mimpinya. Aku mau lihat ke atas, ke panjat pohon. Begitu manjat pohon sampai ke atas, melihat perkotaan di sana. Nah, ini pohon melihat perkotaan. Setelah perkotaan itu lihat bangunan-bangunan yang bagus, batunya emas dan perak. Jadi bangunan itu yang biasanya batu terbuat dari emas dan perak. Lalu Rasulullah mengetuk pintu gerbang kota, dan pintu pun terbuka. Setelah dibuka, Rasulullah masuk dalamnya.
Namun kedua orang tadi yang narik-narik ngejak Rasulullah masuk rumah, orang tadi mengatakan lebih baik dan lebih bagus. Ini lebih baik, lebih bagus. Ayo udah masuk rumah ini. Ini lebih baik, bagus lagi. Di situ Rasulullah melihat ke atas dan di atas terlihat ada istana berwarna putih bagikan kaca. Kedua orang tadi berkata, itulah tempatmu. Itu tempatmu. Terus Rasul bertanya lagi, apakah boleh aku masuk ke dalamnya? Kedua orang itu menjawab, sekarang belum boleh, tapi kelak kamu pasti akan masuk ke dalamnya. Kemudian Rasul berkata lagi, malam ini aku melihat hal yang mengherankan. Apa semuanya itu? Kok aku lihat banyak sekali mengherankan. Apa semuanya itu? Kedua orang itu menjawab, pertama, yang kamu lihat tadi yaitu orang yang kepalanya dipukuli dengan batu oleh orang yang berdiri. Itu adalah orang yang mengerti Al-Quran namun tidak mengamalkan isi Al-Quran. Ya Allah, ngerti Al-Quran, ngerti isi, tapi nggak mengamalkannya, tidak mengamalkan, bahkan meninggalkan sholat fardu juga ditinggalkan, sehingga dipukul kepalanya sampai pecah kayak gitu. Yang kedua, orang yang dirobek-robek pipinya sampai ke belakang, itu adalah orang yang suka bohong dan menyebarluaskan kebohongannya. Yang ketiga, orang laki-laki dan perempuan telanjang yang berada di satu bangunan seperti dapur itu, mereka adalah orang-orang yang sering berzina, yang hidup juga berzina. Yang keempat, orang yang berenang di sungai berdarah merah, kemudian sampai di tepi sungai membuka mulut dilempar batu, itu orang yang hidupnya sering makan riba, senang makan riba. Ya Allah. Yang kelima, orang yang dikelilingi api itu, dikelilingi api kok terus ditiup membara lagi, tambah besar lagi, itu malaikat Malik itu yang mengobarkan api neraka. Ya Allah. Yang keenam, orang tinggi berada di taman terus dikelilingi anak-anak, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan anak-anak berada di sekitarnya itu adalah putra-putri orang-orang yang beriman. Sedangkan rumah yang kamu masuki pertama itu adalah rumah untuk orang-orang beriman pada umumnya, dan rumah yang lain adalah rumah orang-orang yang mati syahid. Nah, perkenalkan, aku malaikat Jibril, yang satunya malaikat Mikail. Jadi kalau kelihatan seperti dua orang itu, sebenarnya yang gandeng itu malaikat Jibril dan malaikat Mikail, dua-duanya itu. Ya Allah. Karena sudah masuk waktunya, kita akhiri sini dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar.